Nisa. Waalaikumsalam. Gimana Bu Nisa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kayak kita sama-sama capek ya, kemudian habis dari kemah. Sekarang kita harus coaching ya. Coaching ini berkaitan dengan apa yang nanti akan bisa laksanakan di kelas. Karena kita untuk beberapa waktu akan melaksanakan supervisi berkaitan dengan layanan bimbingan coaching di kelas yang nanti akan bisa laksanakan. Bisa sudah merasa enak? Iya ya, oke. Bu Nisa, untuk Bu Nisa sendiri berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan klasikal di kelas, nanti apa yang ingin Bu Nisa sampaikan ke anak-anak? Tujuan layanannya apa Bu Nisa? Nanti yang akan saya sampaikan di kelas itu temanya tentang bullying Pak, namanya stop bullying. Karena sekarang kan sedang lawan-lawannya ya Pak. Dan tujuan belajar itu agar siswa itu tahu apa itu bullying dan jenis-jenisnya juga cara menanganinya itu seperti apa. Jadi memang Bu Nisa merasa dari analisa yang Bu Nisa lihat selama ini memang materi ini sangat diperlukan oleh siswa ya Bu Nisa ya. Memang apakah ada di kelas itu banyak terjadi bullying? Dari yang saya dengar, dari saya perhatikan itu memang terjadi bullying Pak, baik itu bullying verbal maupun secara fisik. Oke, berarti memang bullying ini secara nyata masih banyak terjadi ya, sehingga materi ini memang sangat diperlukan oleh anak-anak. Nah, nantinya Bu Nisa terkait dengan materi yang ingin bisa sampaikan ke anak-anak, rencananya strategi apa yang ingin bisa lakukan? Strategi yang ingin saya lakukan itu nanti setelah saya menyampaikan materi tentang bullying Pak, nanti saya akan menyampaikan atau menayangkan video atau film tentang bullying. Setelah itu nanti saya bagi siswa berkelompok 4 sampai 6 siswa untuk melihat terlebih dahulu tayangan film tersebut. Setelah itu nanti ada pertanyaan yang harus kelompok itu jawab dan nanti didiskusikan di depan kelas. Jadi awalnya nanti anak-anak akan melihat film ya. Jadi di sana nanti berarti ada proses anak-anak menganalisa isi dari film tersebut. Kalau ada proses menganalisa berarti kan ada proses berpikir tingkat tinggi ya. Proses berpikir tadi disampaikan anak-anak nanti akan mengerjakan ya secara berkelompok. Nah nanti untuk berkelompoknya bagaimana Bu Nisa? Untuk pembagiannya Pak, untuk pembagiannya nanti saya berhitung Pak. Oh dengan berhitung. 1 sampai 4, 1 sampai 4. Nanti untuk yang bagian angka 1 berarti itu kelompok 1. Oh jadi nanti dalam perencanaan Bu Nisa ada berapa kelompok Bu Nisa? Ada 8 kelompok. Nah, setelah nanti anak-anak selesai mengerjakan tugas berkelompok, kemudian apa yang dilakukan oleh anak selanjutnya? Selanjutnya nanti anak-anak akan maju ke depan menjelaskan apa yang sudah dikerjakan itu hasil diskusinya. Nanti kelompok lain silakan memberi tanggapan secara gamblang. Oke. Jadi nanti jadi ini pasca anak melihat, analisa, kemudian nanti anak diberikan petugasan untuk memperdalam ya pemahaman. Kemudian yang sesi akhirnya nanti sesi utama di akhir adalah anak-anak mempresentasikan. Oke, luar biasa bisa. Nah, ada lagi strateginya bisa di luar yang tiga tadi? Ya, itu 3 pokoknya tadi ya. Yang pertama nanti akan dilakukan. Oke, Bu Nisa kan saya nanti sebagai yang diminta untuk mensupervisi, nanti saya akan masuk di kelasnya Bu Nisa ya. Nah, dari Bu Nisa sendiri yang menjadi
apa ya, hal utama bagi saya untuk nanti memperhatikan Indonesia ketika di dalam kelas sebagai fokus pengembangan Indonesia. Apa ya Indonesia yang bisa nanti saya jelaskan untuk saya lihat untuk arah pengembangan Indonesia sendiri. Untuk para pengembangan itu nanti siswa bisa aktif sih ya, pertama itu dalam layanan, dan mereka itu paham apa itu bullying, jenis-jenisnya seperti apa, dan paling utama paling penting itu bagaimana cara menanganinya. Anak-anak itu nanti mampu. Oke, berarti nanti saya nanti di kelas akan mengamati tentang bagaimana bisa mengembangkan pola interaksi ya, pola interaksi supaya anak-anak di dalam kelas untuk proses layanan PK klasikal ini bisa banyak ikut terlibat ya dalam proses pembimbingan ini. Oke, nanti saya akan mengikuti apa yang disampaikan Mirza. Berarti untuk fokus yang ingin bisa kembangkan dalam supervisi kali ini adalah interaksi dengan siswa ya, bagaimana membangun siswa yang menyenangkan menurut saya. Oke. Nah, kalau selama ini bisa melihat sendiri dari beberapa kali bisa sudah dalam kelas. Kalau bisa melihat hambatan yang sering bisa alami apa yang bisa berkaitan dengan layanan kelas, kaitan dengan interaksi siswa dan siswa. Kalau hambatan dan kesulitan yang bisa alami apa itu? Untuk hambatan biasanya sih yang pertama itu LCD ya Pak, akhirnya tidak terkonek ke komputer atau laptop, alat ya Pak. Siswanya ada beberapa siswa itu terkadang mungkin karena jam BK jam siang ya Pak, jadi mereka itu ada yang ngantuk, jadi kurang semangat. Ada beberapa yang semangat, ada beberapa yang terlihat lesu ngantuk. Jadi berusaha selama ini ketika mau mengembangkan interaksi yang menarik dengan anak sering terhambat kondisi anak yang mungkin sudah lelah gitu ya karena di jam terakhir. Oke, kalau yang selama ini belum bisa pakai untuk mengatasi itu gimana supaya anak-anak itu bisa tetap aktif? Biasanya setelah saya lihat ada beberapa yang terlihat ngantuk ya Pak, saya melakukan speaking, ya mereka tuh lebih semangat lagi untuk mengikuti layanan. Oh, jadi ada speaking ya. Oke. Kebetulan kan nanti kita supervisi juga pas jam siang ya, jadi juga pas jamnya nanti agak repot. Nah nanti untuk nanti siang bisa, tadi kan bisa sempat menyampaikan bahwa nanti kita akan salah satu yang sering dipakai speaking ya. Nah untuk antisipasi siang nanti bisa sendiri apa yang belum direncanakan untuk biar nanti siang ini kan kebetulan juga jam terakhir itu suasana tetap bisa asik ya, kemudian interaksi anak-anak juga aktif gitu. Strategi apa yang coba bisa dilakukan untuk yang siang ini? Untuk yang siang ini nanti yang pasti saya awal masuk itu harus memberikan semangat untuk mereka ya Pak, memastikan mereka dalam keadaan semangat dan yang pasti tidak ngantuk agar kelas kali ini tuh berjalan dengan lancar. Terus nanti apabila mereka masih terlihat kurang semangat, nanti ada semangat dengan speaking yang pasti biar mereka itu tertarik semangat. Untuk yang nanti siang apa sudah berjalan Pak? Speakingnya ada teman sudah. Oke, berarti untuk yang siang nanti bisa sudah siap ya. Jadi untuk melaksanakan beberapa hambatan tadi bisa sudah menyiapkan dan sudah siap diterapkan ya. Oke, berarti mau langsung diterapkan ya bisa. Oke, bisa untuk sesi persiapan untuk nanti siang berarti bisa sudah menyiapkan. Nanti saya sebagai observer, supervisi, nanti saya akan memperhatikan seperti yang tadi saya inginkan, yaitu tentang membangun interaksi ya dengan siswa.
Ya mungkin itu aja bisa. Ada lagi yang bisa sampaikan? Ya mungkin terima kasih atas kehadiran Bisa. Nanti kita ketemu siang nanti pada saat kita melaksanakan supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Apa kabar kalian? Baik. Oke, hari ini pelajaran BK di jam terakhir. Kalian masih semangat? Semangat. Semangat dong. Kenapa kok nggak semangat ya? Belum tahu. Sarapan? Kipasnya Udah siap? ada. Kipasnya udah ada. Belum Bu. Nanti Bu Nisa sampaikan ke Bu Jaya. Oke. Ya, Bu Nisa absen dulu siapa yang tidak masuk dari Asep. Nanti Bu Nisa sebutkan namanya. Silakan hadir gitu ya. Oke. Alfifa, Nama ya. Agustina Amel, Akbar, Akmal, Anindria, Akila, Arga, oke, Jara, Jenia, Dewa, Dinda, Julia, oke, Lutfi, Marisa, oke, Yahya, Noval, Gifari, oke, Muhammad Idar Hilmi, Rafael, Rizky, Zaki, Nadine, Najwa Nabila, Najwa Nur Cantika, Najwa Alifa, Naswa Alifa, Huda, Winsya, Izin, Rahmatullah, Resyan, Rofif, Septian, Nalita. Oke, yang tidak hadir berarti 3 ya? Oke, sebelum memulai biar kalian makin semangat bisa punya ice breaking, silakan kalian berdiri dan berhadapan dengan temannya. Jadi kalian silakan berhadapan dan tangannya mengepal, ya, mengepal dan silakan disusun. Bertiga disusun, ya, Oke, sudah. Dengarkan instruksi Bu Nisa ya anak-anak. Jadi ini nama permainannya adalah up dan down atau dalam bahasa Jawa itu munggah mundur. Oke? Up dan down. Atau bahasa Jawanya itu munggah mundur ya. Jadi kalian kalau Bu Nisa bilang munggah, kalian juga mengikuti kata-kata Bu Nisa. Munggah berarti tangan paling bawah naik ke atas. Kalau Bu Nisa bilang mundur, kalian juga bilang mundur. Terus yang paling atas turun ke bawah. Oke? Dan kalau Bu Nisa bilang goyang, kalian juga menjawab ser dengan bergoyang. Oke? Nah, nanti
tujuannya itu agar kalian itu tahu apa sih itu bullying, terus jenis-jenisnya itu apa aja, dan dampak buat kalian bagaimana, dan bagaimana cara menangani bullying. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Nah, oke. Sebelum itu Bu Nisa mau bertanya terlebih dahulu, kalian sudah siap menerima materi hari ini? Ya. Nih, Bu Nisa mau nanya nih, pernahkah kalian mengejek teman kalian? Tindakan menghancurkan mental, Mas Dewa. Mas Rafael apa? Ayo. Apa ayo ya? Nggak tahu yang cewek. Nah ini. Naswa. Ya Naswa. Apa itu bullying? Berperilaku kasar. Mengucilkan teman. Mengucilkan teman. Terus? Menjauhi. Ada lagi? Menyakiti. Tuh, apa? Meninggalkan teman. Penindasan yang lemah. Betul juga. Lamannya pintar-pintar. Nah, kita akan belajar apa sih itu bullying. Segala bentuk penindasan, kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok. Biasanya kalian melihat anak membuli itu dia tuh bermain berkelompok atau satu orang. Nah, yang dilakukan oleh orang yang merasa kuat ke orang yang lemah. Jadi dilakukan itu secara terus menerus. Kalau cuma sekali tapi itu sudah melakukan tindakan bullying secara fisik, pemukul itu kan sudah termasuk bullying. Padahal berkali-kali. Iya bu. Kita lanjut ya. Ada yang tahu nggak jenis-jenis bullying itu apa aja? Apa coba? Cyberbullying. Cyberbullying, betul. Cyberbullying. Verbal, betul. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga. Jenis-jenisnya. Apa yang perempuan tahu? Cyberbullying itu dilakukan di media sosial. Apa? Fisik. Hyper. Terus apa lagi? Cyberbullying. Lanjut ya. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis bullying.
dilakukan itu contoh memukul itu sudah termasuk dilakukan secara fisik. Fisik itu menyentuh area baik itu memukul, mencekik, menyikut atau menyikut kalian, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mengating, mencakar serta menjadi anak yang ya, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang lanjut ya. Ingat, yang pertama itu bullying secara fisik dilakukan. Memukul, mencekik, menyikut. Selanjutnya bullying secara verbal. Bullying ini tuh dengan julukan nama. Biasanya kalian itu menyebut nama masih di sini ada yang suka membuli nama orang tua. Aja. Itu termasuk bullying secara verbal. Atau enggak kalian itu menyebut teman kalian itu dasar stupid, dasar kalian bodoh, itu termasuk celaan, fitnah itu udah termasuk bullying ya. Terus kritikan kejam, penghinaan dan pernyataan-pernyataan berbahasa ejekan seksual. Tadi ada ejekan seksual atau pelecehan seksual. Tadi Mas Rafa udah menyebutkan, jadi termasuk dalam bullying verbal yang pelecehan seksual. Oke, jadi kalian kalau mengambil teman kalian dengan sebutan nama orang tua kalian itu termasuk bullying apa? Verbal. Ya. Jadi kalau misalkan jangan pernah menyebut nama orang tua kalian itu ejek-ejekan ya. Apalagi kalian kasih kata-kata kamu ini kok stupid, kamu ini jelek, loser, itu nggak boleh. Itu namanya udah It's time to begin the main lesson. Oke. Tadi dua macam bullying apa aja yang pertama? Verbal dan fisik. Kalau fisik? Menyentuh, memukul, mencekik, menggigit. Oke. Kalau yang verbal? Mengejek, memfitnah, mengkritik kejam. Lanjut ya. Selanjutnya jenis bullying yang ketiga itu bullying relasional. Nah, ini jangan dianggap sepele ya, atau bullying relasional. Pandangan yang agresif. Agresif itu pandangan secara kasar. Kita tuh ngelirik aja itu termasuk bullying. Ngelirik secara kasar ya. Gak boleh menunjuk ya. Terus lirikan matanya itu kalian teman kalian lewat terus kalian itu ngelirik gitu kan sih. Kan itu terlihat banget kalau kalian tuh nggak suka ya. Lanjutin gerakan nafas. Maksudnya gerakan nafas gimana Bu Nisa? Coba nih teman kalian, Nopal ini gimana sih caranya? Kok nggak tahu? Fari. Itu tadi pakai ya. Lanjut nih bau yang bergigi. Contoh ada teman kalian, aku boleh nggak minjem pulpennya? Itu kayak bau yang bergigi aja itu udah menunjukkan yang namanya bullying relasional. Terus selanjutnya cibiran, tawa mengejek teman kalian maju, nggak bisa jawab kalian ketawa ketiwi ngejek, itu namanya sudah termasuk bullying relasional. Dan bahasa tubuh yang besar kalian itu bahasa tubuhnya itu nggak bisa lembut ke teman kalian. Lanjut ya, tadi kita ada yang bilang cyberbullying. Rafael menyebutkan cyberbullying. Ini sedang marak di media sosial. Contohnya itu menyebarkan berita hoax. Ini tuh cyberbullying itu terjadi di media sosial begitu Instagram, Facebook, WA, lagi Twitter, tele. Nih, menyebarkan berita hoax. Contoh berita hoax itu apa coba? Bisa tanya ke kalian. Siapa? Oh bisa jadi apalagi yang hoax yang sampai sekarang itu ternyata itu nggak terjadi, itu hanya bohong. Apa coba? Apa? Oh kiamat 2012 ya itu sudah. Nabi ke-26. Apa? Nabi 26. Itu hoax juga ya. Oke. Selanjutnya mengirim kata-kata yang kasar di media sosial. Kalian pasti pernah melihat yang namanya apa ada orang yang bisa nggak menyebutkan siapa tapi ada orang yang berkata kasar. Menyebutkan kata-kata kasar di media sosial. Contoh teman kalian ada yang upload foto nih
Iya itu nggak boleh kan termasuk kata-kata kasar ya. Dan membuat akun palsu dengan mengatasnamakan orang lain. Itu pernah kita lihat pasti ya. Oh ini ada nama IG-nya ini tapi kok nggak ada yang follow sama sekali akun Facebook ini. Ingat ya ini ada bullying relasional dan cyberbullying. Ada yang ditanyakan sampai saat lanjut. Oke, dampak bullying. Jadi saya pengen tahu, kalian itu termasuk korban bullying atau pelaku bullying? Kalau jadi korban bullying berarti kalian nih korban bullying atau bullying dapat mengalami beberapa hal secara dampak jangka pendek. Ada korban bullying. Kalian kalau jadi korban itu ya stres bisa, trauma bisa. Kalau jadi korban bullying. Nah, untuk pelaku bullying dia akan cenderung apa? Lebih banyak terlibat dalam kegiatan kriminal, perusakan dan penyalahgunaan nafsa. Atau nafsa? Betul, fitrah. Jadi untuk pelaku bullying itu biasanya mereka akan melakukan perusakan karena ada rasa ingin aktif dan bisa ibu bahasa gaul ya. Kayak gimana sih cara menangani perilaku bullying? Iya, pertama komunikasikan dengan orang terpercaya. Kalau kalian menjadi korban bullying, biasanya kalian kalau ada cerita-cerita itu ceritanya ke siapa? Allah. Reza ke siapa Reza? Kalau cerita, kalau ada masalah ceritanya ke siapa? Orang tua, terus
Satu, dua. Oke, kelompok satu silakan di sini. Kelompok dua belakang. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Kelompok satu, dua, tiga, four.
Oke,
Sifat bukti melaporkan yang lebih dewasa atau polisi membiarkannya menjadi pribadi yang lebih kuat, melawannya pulang ke rumah. Apa yang kalian lakukan ketika melihat teman kalian di sekolah? Menyemangati dan menasihati untuk tidak menanggapi pelaku bullying, membantu teman korban bullying untuk pelaku jika teman tersebut cerita ke orang tua atau teman yang dipercaya dan guru menyemangati dan orang
lumayan. Apa yang akan kalian lakukan saat ini di sekolah? Laporan kepada setiap wajib dari undang-undang gurunya di sekolah, menjelekit, dijujukan, melawannya, membela. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, memberikan lagu basi dan mengasah diri. Bisa mengetahui dampaknya. Sekarang tadi apa?
Gimana Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Kayaknya kita udah lebih seger setelah 2 hari ya istirahat kemarin. Iya Pak. Nah, bisa hari ini seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya. Kemarin kita sudah bikin appointment bahwa hari ini kita akan melaksanakan aktivitas pasca supervisi ya, pasca observasi yang kita laksanakan melalui kelas. Nah, hari ini kita akan banyak bereksplorasi tentang apa yang sudah kita laksanakan kemarin, supaya apa yang sudah kita laksanakan kemarin berdasarkan hasil dari analisa Bu Nisa sendiri, nanti kita akan memperoleh hal yang baik untuk kedepannya. Nah, mengawali pagi Bu Nisa, kalau dari Bu Nisa sendiri, dari apa yang kemarin Bu Nisa laksanakan, refleksi seperti apa yang bisa Bu Nisa sampaikan berkaitan dengan apa yang kemarin sudah dilaksanakan. Untuk refleksi yang pertama itu dari kekurangannya dulu ya Pak. Ya. Itu menurut saya, pandangan saya selama kemarin di kelas itu, yang pertama itu untuk waktu ya Pak, itu saya rasa itu kurang. Untuk satu kali pertemuan kan 45 menit ya Pak. Nah, itu saya rasa kurang, apalagi itu saat di jam terakhir pelajaran. Jadi mereka itu, siswa itu kurang kondusif. Selanjutnya, kekurangan yang selanjutnya itu beberapa anak itu tidak aktif Pak mengikuti kegiatan layanan. Mereka cenderung diam, tidak mau bertanya atau menjawab pun mereka hanya singkat. Oke. Dari yang kekurangan dulu bisa ya, dari yang kekurangan yang tadi yang pertama bisa menyampaikan bahwa kekurangannya adalah masalah waktu. Nah, ini untuk kedepannya bisa berkaitan dengan waktu, bagaimana bisa nanti akan mencoba mengatasi hal tersebut supaya waktu ini bisa lebih terkelola dengan baik. Nah, bagaimana bisa caranya ke depan agar ini bisa teratasi? Untuk waktu Pak, sebenarnya saya harus lebih memaksimalkan waktu yang ada, karena kemarin kan beberapa siswa itu sebelum pelajaran itu izin terlebih dahulu ke kamar mandi. Jadinya terpotong waktu jam itu sekitar 5 menitan Pak. Itu kan berharga sekali ya Pak, karena kita hanya seminggu sekali, jadi perlu waktunya itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk pelayanan agar tercapai gitu Pak sampai selesai. Jadi maksudnya bisa sebelum layanan dilaksanakan, bisa akan mengingatkan ya untuk anak-anak sudah ke belakang dulu sehingga mengurangi resiko izin. Nah, untuk yang kedua bisa yang berkaitan dengan tadi Bu Nisa sampaikan ada siswa yang kurang aktif. Nah, ini untuk bisa mengelola hal ini supaya ke depan lebih baik, bagaimana Bu Nisa? Untuk yang siswa kurang aktif itu kan mereka bisa dibilang karena kurang semangat dan ngantuk ya Pak, itu yang kejadian terakhir. Jadi kemarin saya juga melakukan speaking untuk mereka itu lebih semangat lagi dan memberikan motivasi agar mereka itu mau bergabung, mau mengikuti diskusi itu Pak, seperti teman-teman yang lain. Oke, berarti nanti Bu Nisa akan mencoba dengan model speaking yang berbeda ya. Karena speaking yang kemarin ternyata masih ada beberapa anak yang kurang fresh gitu ya. Ya Bu Nisa, berarti hal yang tadi disampaikan Bu Nisa kira-kira mau dilaksanakan kapan? Untuk dilaksanakannya yang pasti secepatnya sih ya Pak. Oh iya. Secepatnya, kalau bisa itu minggu ini saya sudah mengikuti workshop atau seminar-seminar dan pembelajaran yang ada di platform Oke, luar biasa ya Bu Nisa ya. Oke, itu tadi hal yang berkaitan refleksi yang berkaitan dengan apa-apa yang menurut Bu Nisa masih perlu ditingkatkan. Nah, kalau Bu Nisa sendiri yang melihat yang kemarin hal-hal yang mungkin sudah menjadi hal yang bagus menurut Bu Nisa yang nanti jadi modal Bu Nisa untuk memperbagus pelayanan klasikal di kelas seperti apa bisa? Kelebihannya nih, menurut saya itu kelebihannya apalagi di kelas 8D ya Pak, mereka itu antusiasnya sangat tinggi. Dan arti itu
menjawab dan mereka itu berebut. Apa itu bullying, mereka saya tahu terus apa itu yang jenis bullying verbal, mereka itu berebut menjawab Pak. Jadi suara mereka itu lebih keras dari suara saya juga, jadi apalagi yang cowok ya Pak, mereka sangat aktif untuk layanan. Jadi memang kelas 8D dari pengamatan Bu Nisa punya potensi untuk kreasi, kemudian keberanian gitu. Nah, ke depan apa yang bisa Bu bisa olah dari kelebihan anak-anak kelas 7D ini? Yang mungkin saya akan olah lagi itu untuk kerjasamanya mereka ya Pak, dan biar mereka kan lebih fokus juga Pak, karena mereka kan bisa dibilang ada sedikit bercandanya mereka, karena terlalu sering bercanda, mungkin mereka jadi terlalu terbawa suasana saat maju ke depan, mereka masih ada ketawa ketiwinya. Berarti itu sudah punya gambaran rencana ya. Ini potensi-potensi yang ada ini bisa kita optimalkan gitu ya. Oke, dari beberapa dari aktivitas yang kemarin sudah dilakukan, selama proses itu berlangsung, Bu Nisa merasa nggak ada hambatan-hambatan yang terjadi? Kemarin kan memang kita seperti yang sempat kita komitmen kemarin ya, apa yang menjadi fokus pengamatan saya kemarin, kan kemarin kita mau fokus pada bagian interaksi dengan siswa. Nah, selama proses kemarin pelayanan klasikal berlangsung, Bu Nisa merasa nggak ada hambatan-hambatan yang itu menjadi faktor melemahkan ya, dalam interaksi dengan anak? Untuk hambatannya itu ya tadi yang saya sampaikan di awal juga Pak, anaknya memang semangat, mereka semangatnya tinggi, namun saking semangatnya itu mereka suaranya kan keras ya Pak. Jadi saya lebih kecil suaranya dari mereka, dan mereka itu berebut menjawab, dan mereka itu terlalu seperti menggebu-gebu untuk aku. Jadi ini hal yang pertama, hambatan yang pertama ini ada dua faktor ya, faktor dari anak-anak yang kencang Pak. Faktor yang kedua suara Bu Nisa yang lebih rendah dibandingkan mereka. Padahal kayaknya Bu Nisa itu suara udah kencang ya. Ada yang lebih kencang yang pojokan itu Pak. Oke, ada lagi yang bisa yang kemarin menjadi faktor yang menghambat Bu Nisa? Yang untuk menghambat waktu sih Pak, saat jam terakhir itu kan sudah bunyi, mereka secara refleks langsung menggendong tasnya Pak, padahal itu belum ditutup, jadi itu hambatannya waktu sih Pak. Pas nunggu jam terakhir ya? Iya, dengan bunyi. Oke, kalau yang pertama dulu yang tadi dengan kaitan dengan suara nih Bu Nisa. Kalau suara sendiri, ini nanti rencana ke depan Bu Nisa supaya ini bisa teratasi gimana Bu? Untuk terkait suara, mungkin saya akan memberikan pengertian ke siswa tersebut ya Pak, yang mempunyai suara paling menonjol di antara siswa lain itu, untuk lebih mengecilkan suaranya, karena kan teman yang lain juga ya pasti terganggu ya Pak, karena dia mempunyai ciri yang suaranya keras dan harus dia yang bisa menjawab, jadi saya harus mengkondisikan siswa itu terlebih dahulu. Kalau suaranya Bu Nisa udah mentok ya? Udah itu kencang saya Pak. Oke, anak-anaknya terlalu kencang nih kayaknya. Nah, kalau yang tadi Bu Nisa ini problem yang kedua tadi kan kalau bisa sampaikan kaitan sama timing bell ini ya, waktu bell ini berbunyi, sedangkan ini aktivitasnya itu belum selesai kan ya. Nah, itu nanti bagaimana Bu Nisa supaya ini tidak terjadi, tidak terulang lagi? Saya akan membuat kesepakatan ya Pak, terlebih dahulu saat pemberian layanan. Nanti setelah layanan belum selesai, kalian tidak boleh melakukan siap-siap pakai tas, terus mereka sudah teriak-teriak jam pulang Bu, ayo kita pulang. Jadi nanti membuat kesepakatan dengan anak-anak, kita akan pulang saat layanan sudah selesai. Jadi berarti nanti mungkin pada pertemuan datang pada awal itu bisa ya,
pada awal layanan dimulai nanti bisa akan membuat tadi ya kesepakatan supaya tidak terasa berlangsung gitu ya. Oke, itu udah luar biasa sekali. Oke, bisa berarti memang tadi saya lihat bisa udah punya banyak rencana-rencana ya yang ingin Bu Nisa coba laksanakan. Nah, untuk hal-hal yang tadi yang mengatasi hambatan yang terakhir yang disampaikan Bu Nisa, kapan ini bisa mau coba Bu Nisa lakukan? Pak, minggu ini kalau bisa Pak. Jadi saya usahakan sekali minggu ini secepatnya. Oh iya. Oke, luar biasa bisa ya. Semoga ini kayak punya semangat banget ya, senang sama anak-anak. Semoga nanti ini hal ini bisa diterapkan ya, dan anak-anak juga bisa saling support. Oke, Bu Nisa, ini kaitan sama hal yang nanti akan bisa lakukan. Tadi sudah Bu Nisa sampaikan, kemudian kejadian-kejadian yang ada di kelas ya. Tadi juga sudah Bu Nisa ungkapkan. Nah ini Bu Nisa, kemarin saya sudah ngasih form ya kaitan sama untuk untuk pengembangan diri yang kaitan dengan fokus yang kemarin. Fokusnya adalah interaksi siswa. Nah, nanti bisa mengisi ya lembaran form untuk nanti perencanaan pengembangan diri Bu Nisa itu seperti apa. Nanti silakan diisi sehingga nanti ini bisa lebih maksimal lagi kompetensinya. Tapi nanti itu kita di sesi tambahan ya bisa ya, nanti bisa mengisi aja. Kemudian kalau rencana secara umum bisa untuk mungkin bisa disampaikan dulu secara langsung di sini. Bisa punya rencana pengembangan diri ke depan itu seperti apa bisa supaya nanti bisa meningkat kompetensi profesionalnya. Untuk rencana pengembangan diri saya ini Pak, yang pertama saya akan mengikuti workshop baik itu secara daring maupun secara langsung dari berbagai mungkin misalnya kan universitas atau dari dinas itu akan saya ikuti yang berkaitan dengan layanan TK. Selanjutnya saya juga akan mengikuti seminar ya Pak. Itu banyak kan Pak layanan bimbingan konseling yang diseminarkan. Dan saya juga akan lebih aktif lagi mengikuti kegiatan MGBK di Kota Jogja ini untuk menambah pasti itu wawasan ya Pak, ilmu pengetahuan dan teman juga saya akan lebih giat lagi juga Pak untuk membuka platform Merdeka Mengajar agar ilmu yang didapat itu terupdate terus. Ini luar biasa Bu Nisa ya semangatnya, saya senang banget mengapresiasi Bu Nisa sudah punya perencanaan yang banyak untuk pengembangan profesionalisme Bu Nisa sebagai guru khususnya guru BK. Oke, nanti kita akan mencoba ke depan mungkin kita akan beberapa kali ketemu ya Bu Nisa ya, sama-sama nanti kita sharing ya. Oke Bu Nisa, gimana Bu Nisa setelah mengikuti sesi coaching supervisi akademik ya layanan BK dengan saya, apa yang Bu Nisa rasakan? Yang saya rasakan saya senang karena jadi saya juga lebih paham juga kekurangan saya apa, jadi saya refleksi ke depannya saya memberikan layanan itu jadi lebih baik, jadi lebih semangat juga Pak tentunya karena anak-anak kan mereka antusiasnya juga tinggi. Oh iya. Jadi Bu Nisa terima kasih banyak atas kehadirannya, observasi pasca supervisi sudah berjalan juga dengan lancar. Semoga nanti Bu Nisa juga rencana-rencana yang tadi Bu Nisa coba rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, saya banyak kekurangannya. Selepas ini nanti Bu Nisa bisa mengisi form untuk rencana jangka. Mungkin demikian. Ada lagi yang mau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.